Sur. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Dialah Raja, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi. Mari adik-adik, kita tetap semangat. Kristus dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku memuji, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyi Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya
adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kita berdoa dulu ya sebelumnya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami kembali datang untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua supaya kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan juga memberkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak diajak main temen, selalu digangguin atau diusilin di kelas. Guru di sekolahmu yang kurang adil, pilih kasih, cuekin kamu. Itu semua membuat perasaan yang tidak enak, bukan? Biasanya hal itu bisa menjadi keadaan yang sulit bagi seorang anak seperti kalian. Kali ini kita mendengar kisah bangsa Israel yang juga mengalami kesulitan. Namun sayang, mereka tidak melakukan yang benar saat mereka mengalami kesulitan. Sehingga, tolong panas, kebakaran. Terdengar suara teriakan minta tolong. Wow, apa yang terjadi? Ternyata ada api yang merambat dan menghanguskan sebagian dari kemah-kemah bangsa Israel. Kira-kira datang dari mana ya api itu? Mengapa bisa terjadi? Ada apakah gerangan? Suatu hari bangsa itu mulai mengeluh kepada Tuhan tentang kesukaran-kesukaran mereka. Perjalanan kita ini sangat membosankan. Di kiri kanan sekeliling hanya bisa melihat padang gurun. Mencuci dan mandi juga terbatas airnya. Pikir-pikir takut juga kalau kita kehabisan air. Nasib dan masa depan kita tidak menentu dengan keadaan seperti ini. Benarkah kita akan dibawa ke tanah yang dijanjikan itu? Atau jangan-jangan Musa? Ada saja yang mereka keluhkan dan terus di sepanjang perjalanan. Dalam perjalanan orang-orang Israel itu, ada juga orang-orang asing yang ikut. Mereka mengeluh, makanan pun hanya mana setiap hari. Coba ada daging untuk kita. Kita teringat pada ikan yang kita makan dengan gratis di Mesir. Pada mentimun, semangka, prei, bawang merah dan bawang putih. Sekarang kita kehabisan tenaga karena tak ada makanan selain mana saja yang kita lihat. Rupa mana itu seperti biji-biji kecil, warnanya putih kekuning-kuningan. Pada malam hari mana itu jatuh bersama-sama dengan embun ke tempat perkemahan. Pagi-pagi orang-orang berjalan kian kemari untuk mengumpulkannya, lalu menggiling atau menumbuknya menjadi tepung dan membuatnya menjadi kue bundar yang gepeng. Rasanya seperti kue yang dipanggang dengan minyak zaitun. Musa geleng kepala mendengar orang-orang Israel itu mengomel sambil berdiri berkelompok-kelompok di depan pintu kemah mereka. Keterlaluan, mereka tidak pernah ingat kebaikan Tuhan dan pertolongan demi pertolongan yang hebat. Justru karena mana dan pemeliharaan Tuhanlah mereka tidak pernah sakit, bahkan alas kaki mereka juga tidak rusak-rusak. Mendengar keluhan-keluhan itu, bukan Musa yang marah. Kali ini Tuhan sendiri menjadi marah kepada umat Israel. Api turun, bakar perkemahan umat Israel. Dan api menyambar ke kanan ke kiri. Panas dan merambat begitu cepat di depan, di belakang. Bangsa itu jadi panik, berteriak, dan berusaha memadamkannya. Api itu menghanguskan sebagian dari perkemahan. Orang-orang itu berteriak-teriak minta tolong kepada Musa. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kemurahan-Mu. Ampunilah bangsa ini. Padamkan apinya Tuhan. Maka padamlah api itu. Karena kejadian itu, tempat itu dinamakan Tabera. Tabera yang berarti membakar. Karena di situ api Tuhan berkobar di tengah mereka. Tidak berhenti sampai di situ. Mereka masih terus mengomel, merengek, minta daging kepada Musa. Maka berkatalah Musa kepada Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau menyerahkan tanggung jawab memimpin bangsa ini kepada saya? Lihatlah, mereka terus merengek minta daging. Di manakah harus saya cari daging untuk semua orang itu? Tak sanggup saya memikul tanggung jawab sebesar ini. Terlalu berat tugas ini bagi saya.
Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, katakan kepada bangsa itu bahwa aku Tuhan sudah mendengar keluhan kalian. Aku akan memberi daging kepada kalian. Mereka akan memakannya tidak hanya selama 1 atau 2 hari, atau 5 hari atau 10 hari, bahkan tidak hanya 20 hari, tetapi 1 bulan penuh lamanya untuk dimakan, sampai kamu menjadi sakit dan muntah-muntah karenanya. Hal itu terjadi karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu. Kalian telah menangis di hadapannya dan mengeluh bahwa kalian menyesal telah meninggalkan tanah Mesir." Musa berkata, "Tuhan, bangsa ini berjumlah 600.000 orang. Bagaimana engkau dapat berkata bahwa engkau akan memberi mereka daging secukupnya selama 1 bulan? Di manakah ada sapi dan domba sebegitu banyak yang harus dipotong untuk mengenyangkan mereka? Apakah semua ikan di laut cukup untuk memberi makan kepada mereka?" Jawab Tuhan, "Musa, apakah kekuasaanku terbatas? Engkau akan segera melihat apakah yang kukatakan itu sungguh terjadi atau tidak." Apa yang terjadi? Hari itu ada datang awan gelap, makin mendekat dan makin dekat dengan perkemahan umat Israel. Mereka heran dan mengamati, sepertinya awan itu aneh sekali. Dan coba dengar, seperti suara angin bergemuruh. Makin dekat, makin jelas. Wow, ternyata itu bunyi ramai dari ribuan atau jutaan burung puyuh. Ciuk, ciuk, ciap, ciap. Burung puyuh yang terbang rendah sekali, sampai 1 meter di atas permukaan tanah. Mereka berterbangan di atas perkemahan itu. "Hai daging, hore, kita dapat daging burung puyuh, wahahaha." Dengan mudahnya mereka menangkap burung-burung itu. Maka sepanjang hari itu, sepanjang malam, dan sepanjang hari berikutnya, orang-orang asik menangkap burung puyuh. Setiap orang menangkap paling sedikit 1.000 kilogram. Burung-burung itu mereka serahkan di sekeliling perkemahan supaya menjadi kering. Mereka bahkan menyantapnya begitu rupa dengan rakus. Tidak hanya 1 atau 2 hari, tapi sebulan penuh memakannya. Tuhan menjadi marah kepada bangsa itu karena kerakusan mereka dan mendatangkan bencana di antara mereka. Maka tempat itu dinamakan kuburan kerakusan, karena di situ dikuburkan orang-orang yang mati karena rakus. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar dari bangsa Israel ya Tuhan. Kami belajar untuk tidak mengeluh, kami belajar untuk bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan pada kami semua. Sebab kami tahu penjagaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Gampang ya adik-adik ayat hafalannya, kita coba sekali lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu.